Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan lakukan ketika dia susah banget untuk melupakanmu. Jadi tidak cuma kita, mantan juga ternyata begitu sulit melupakan kita. Maka kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan ada 3 tanda yang akan mantan tunjukkan sebagai usaha dia agar dia bisa segera move on, bisa segera melupakan kita. Yang pertama nih, yang paling sering orang alami, memblokir media sosial kita. Kita lihat ya, ada begitu banyak mantan dan pasangannya atau pasangan ya, yang bertengkar, saling memblokir media sosial, sebulan kemudian mereka kembali bersama lagi. Jadi kalau orang berpikir, aduh kalau sudah memblokir ini, saya dan mantan sudah tidak ada harapan untuk kembali bersama. Sebenarnya tidak. Ya, memblokir media sosial itu ya justru membuat orang jadi tambah rindu, tambah kangen ya. Dan itu akan menggerakkan orang untuk datang mendekat kembali. Nah, pertanyaan selanjutnya, tapi kok mantan cuma memblokir kita? Mantan ini punya beberapa mantan sebelum kita. Kita tahu persis siapa mantan-mantannya terdahulu. Mantan-mantannya terdahulu itu tidak ada yang dia blokir. Dia bisa chatting WhatsApp dengan mereka, dia bisa berteman, bisa bersahabat. Tapi kenapa nih dengan kita justru dia blokir? Jawabannya jelas kan? Ternyata kita sangat berbeda dengan mantan-mantannya terdahulu. Dia bisa berteman, bersahabat dengan mantan-mantannya terdahulu karena perasaannya kepada mereka sudah selesai. Kalau dia melihat postingan mantan-mantannya terdahulu bersama pasangan baru mereka, dia tidak cemburu, dia tidak sedih, dia tidak kecewa. Ya rasanya seperti melihat teman kita, sahabat kita punya pasangan baru. Kenapa dia memblokir media sosial kita? Karena perasaan cintanya kepada kita belum selesai. Perasaan cinta itu masih ada, masih kuat. Dia takut kalau sewaktu-waktu kita posting seseorang yang baru dan itu akan merusak suasana hatinya, sehingga dia tidak bisa bekerja, tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, dan seterusnya. Mantan memblokir media sosial kita karena dia masih mencintai. Ya, itu yang pertama bisa kita rasakan. Yang kedua, tandanya adalah ketika mantan berusaha untuk terus membenci kita. Membenci. Ya, jadi orang yang membenci itu kita tahulah sikapnya seperti apa. Mestinya ada kan orang yang membenci kita. Misal ada teman, ada sahabat yang dulu dekat tapi sekarang dia tidak suka dengan kita. Kita ajak ngobrol begitu, dia tidak menjawab. Kalaupun menjawab paling sepatah-sepatah saja. Ya, kita dekati dia menjauhi. Ya. Nah, kalau mantan juga seperti itu. Kita dekati, dia menjauh. Kalau papasan, dia akan pilih jalan lain. Dan seterusnya. Kalau ketemu kita dan tidak bisa dia hindari, dia akan diam. Dia akan menunjukkan wajah yang penuh dengan kemarahan. Tapi apa betul dia bisa membenci kita? Karena ketika dia berusaha membenci kita, dia justru akan terus kepikiran kita. Kan orang membenci itu kan dia harus menemukan tuh sesuatu yang tidak dia sukai dari orang yang dia benci. Kalau kita merasa baik-baik saja, sekuat apapun mantan mencoba mencari apa yang bisa dibenci dari diri kita,
Tidak akan ketemu. Yang terjadi justru semakin banyak dia memikirkan kita, semakin banyak pula kenangan-kenangan indah bersama kita yang harus ikut dia ingat. Karena itu ya, banyak orang yang membenci, tidak berapa lama justru jatuh cinta kepada orang yang dia benci. Kan begitu. Wa bakhid bakhidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Nah, yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, mantan terus saja mencari-cari kelemahan kita dan membicarakannya. Ini sebenarnya juga bagian dari cara dia membenci kita. Dia mencoba memberikan motivasi kepada dirinya sendiri untuk membenci kita dengan cara membicarakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, misal kita ini adalah orang yang boros, ya. Jadi kalau punya duit itu ada teman mau pinjam, pokoknya kita berikan gitu ya, belanja dan seterusnya. Nah, itu kelemahan kita dan akan terus dia bicarakan. Kepada siapa dia membicarakannya ya? Kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Kadang teman dia juga teman kita kan. Kemudian teman ini tadi bercerita kepada kita, mantanmu tuh terus ngerasani kamu, membicarakan kamu, ngegibahi kamu. Nah, kita ndak usah sedih itu kalau mendengarkan yang demikian. Karena kalau mantan masih melakukan itu, artinya mantan belum bisa melupakan kita. Artinya mantan masih cinta dan masih sayang. Karena orang itu kalau mencintai, ya, terlepas apakah dia membicarakan kelebihannya, membicarakan rasa rindunya, membicarakan kelemahan-kelemahannya. Tetapi kalau orang masih cinta, maka dia akan terus membicarakan orang yang dia cintai itu. Maka di dalam sebuah nasihat ya, kita diajarkan man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia banyak menyebut-nyebut orang yang dia cintai itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.